Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita sering mendengar istilah atau ungkapan suara rakyat adalah suara Tuhan, ya. Dan mengukur suatu kebenaran itu dengan suara mayoritas, ya. Bagaimana pandangan Islam tentang perkara ataupun ungkapan semacam ini? Ini jelas berasal bukan dari Islam, tapi berasal dari kalangan jahiliyah. Kebenaran sekarang ini di hampir semua negara Muslim, ya, diukur dengan suara mayoritas. Kalau seluruh mayoritas masyarakat itu menyetujui, maka dianggap itu suatu kebenaran dan mesti diikuti, sekalipun terkadang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, kalau suara itu minoritas, sedikit, dianggap sebuah kesalahan atau ketidakbenaran, ya, sekalipun itu sesuai, sejalan, selaras dengan ajaran Islam. Ini menjadi sebuah fenomena. Bagaimana Allah menyoroti perkara ini? Di dalam Al-Quran, Allah menerangkan karakter manusia, sifat manusia yang Allah ciptakan sendiri. Itu Allah ceritakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 78 itu. Allah berfirman, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum ya karihun. Surat Az-Zukhruf ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sampaikan kepada kalian, telah aku kirimkan kepada kalian, telah sampai kepada kalian kebenaran, ya, kebenaran melalui para rasul, para nabi, kitab-kitab itu Allah kirimkan. Tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu selalu menentang kebenaran, ya. Kata Allah, telah aku berikan kepadamu kebenaran, tapi kebanyakan manusia, mayoritas orang itu selalu menentang kebenaran. Kan ironi, ya. Kalau begitu, bagaimana orang bisa mengukur kebenaran itu dengan suara terbanyak? Ya. Wong kata Allah, kebanyakan orang itu selalu menentang kebenaran. Bagaimana mungkin kebenaran itu bisa diukur dengan suara terbanyak? Gak mungkin. Bahkan nanti Bapak buka dalam surat walakin aktsaron nasi la yu'minun. Kebanyakan orang itu tidak beriman. Surat Al-Hud ayat 17. Surat Hud ayat 17. Di dunia ini, Pak, mayoritas penduduk bumi ini non-muslim, tidak beriman. Di dunia ini dari 8 miliar penghuni bumi hari ini, ya, Islam itu hanya 1,8, 6/6, sedikit, Pak, sedikit 1/6. Artinya apa? Memang walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Sedikit orang yang beriman itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243 Allah terangkan lagi, walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Sedikit orang yang bersyukur tuh, Pak.
Kita diciptakan sebagai manusia, diberikan petunjuk, hidayah, ilmu, nikmat, tapi sedikit yang bersyukur. Gak sampai situ Pak. Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Tidak Bang, bukan. Walakinna aksaron nasi la fasiqun. Mayoritas manusia, kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apa fasik itu? Dia tidak takut dengan siksaan Allah dan tidak ada keinginan untuk bahagia di akhirat. Dia menolak tentang kebenaran. Ya, fasik. Artinya apa? Kata Allah, mayoritas orang nih itu fasik Pak. Gak senang dengan kebenaran. Lalu bagaimana kalau kita berharap dengan suara mayoritas itu bisa memberikan kesejahteraan? Gak akan tercapai. Ya. Karena kebanyakan orang itu adalah orang-orang fasik. Sedangkan Islam, kata Rasulullah, nahnu qaumun azana bil Islam. Kita orang Islam ini cuma bisa dimuliakan dengan Islam. Dengan cara nggak bisa Pak. Bahkan kata Imam Malik, ya, la yuslihu akhiril ummah illa ma aslaha awwalaha. Umat Islam akhir zaman ini tidak akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, ini tidak akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan sepanjang dia tidak melaksanakan syariat Islam seperti yang pernah dipraktekkan oleh para salaf soleh, kaumnya Nabi Muhammad, para sahabat. Rasul ngomong begitu Pak. Khairul quruni qarni. Rasul bilang sebaik-baik umat itu adalah umat di zamanku, para sahabat. Jadi kalau kita bersandar pada suara mayoritas, ya, menjadi budak-budak demokrasi, takkan pernah tercapai Pak. Yang namanya kesejahteraan itu bagi bangsa negeri kita ini. Mimpi, ya. Karena bangsa ini akan dimuliakan, ya, kalau kita kembali kepada ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan itu, ya, orang kalau ingin dimuliakan, ya, hanya dapat diraih dengan ketakwaan. Apa maknanya ketakwaan itu? Ketaatan pada Allah. Yakinlah kalau kita jadi preman katakanlah, kan kita tidak bertawa. Orang takut, segan, tapi dia tidak mulia Pak. Preman pasar tuh, penjahat dah. Orang segan dengan dia, hormat, ya. Tapi bukan karena apa, tidak akan memuliakan dia. Orang hormat kepada mereka itu cuma karena takut. Sanksi misalnya gitu ya, mau bacok, diancam dan sebagainya. Jadi Islam itu mengajarkan kita kalau kita ingin dimuliakan, ketakwaan. Lalu Allah terangkan lagi Pak dalam surat Al-An'am 116 ya. Allah cerita tentang mayoritas orang nih Pak. Kebanyakan orang itu berusaha untuk menyesatkan orang lain. Kebanyakan orang, ya, mayoritas manusia itu berusaha untuk mengajak orang lain jadi sesat. Mayoritas Pak. Kata Allah, nanti baca surat Al-An'am, Allah berfirman, wa in tuti aksaron nasi la yudilluka an sabilillah. Jangan kau ikuti kebanyakan orang itu, karena mereka itu punya kecenderungan untuk menyesatkan kalian. Kebanyakan orang, mayoritas orang itu, ya, selalu akan menggiring kita pada kesesatan. Mayoritas Pak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 40, nanti buka lagi di rumah. Banyak ayatnya nih Pak. Ya. Allah berfirman, "Dzalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun." Islam ini agama yang benar, agama yang lurus, agama yang baik, ya. Agama yang Allah turunkan karena Allah tahu sifat karakter kita. Karakter kita ini adalah doluman jahula Pak. Surat
Al-Ahzab ayat 72 itu. Kita ini manusia ini sifatnya zalim. Zalim itu lebih zalim. Kalau zalim masih biasa-biasa aja. Allah sebut zalim. Ya. Lebih zalim, paling zalim. Jahula. Jahil tuh udah bodoh, maksudnya bodoh dalam keagamaan. Jahul lebih bodoh lagi. Manusia ini karakternya begitu, Pak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan agama Islam buat kalian karena saya tahu sifat kalian. Allah kirimkan hadis para nabi, para rasul karena saya tahu karakter kalian. Walakin aksar nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu, mayoritas orang itu tidak ngerti tentang agama, Pak. Jadi kalau hari ini kita saksikan banyak kasus kemaksiatan, kejahatan, korupsi mana-mana, karena mereka nggak ngerti agama, Pak. Kalaupun tahu mungkin ya sekedar, oh dia pernah belajar di pondok, ngerti, tapi dia tidak praktekkan. Artinya apa? Dia tidak beriman. Ya. Banyak yang tahu secara teori ilmu, tapi mungkin tidak dipraktekkan. Jadi kalau kita jangan kemudian, oh kenapa bangsa ini begini ya? Ya karena kita tidak mengikuti apa yang Allah ajarkan. Padahal kita sudah berikrar menyatakan diri sebagai Islam. Waktu kecil kita syahadat, waktu kita di khitan syahadat, waktu kita akikah dia syahadat, waktu menikah kita baca syahadat. Ya. Menyatakan diri, saya bersaksi bahwa saya ini hamba Allah. Tapi dalam praktek enggak. Kembali. Jadi kalau misalnya kebenaran itu hanya diukur dengan suara mayoritas, itu adalah pemikiran orang-orang jahiliyah yang ingin menghancurkan Islam. Oleh karena itu, one man one vote itu, ya, satu orang satu suara itu adalah bentuk perlawanan terhadap Islam, ya, yang sengaja dipompakan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Dengan mempraktekkan itu, akidah kita sebenarnya sudah diamputasi, Pak. Kita mempraktekkan one man one vote itu, ya, akidah kita sudah diamputasi oleh mereka. Secara langsung, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan itu. Bahkan kita daftar menyatakan diri saya mau diamputasi akidah saya dengan menitipkan suara saya. Ya. Ibadah kita pun dibonsai oleh mereka. Ibadah kita ini dibonsai oleh mereka. Ya. Banyak itu mereka-mereka yang mengkampanyekan suara rakyat, suara Tuhan itu meninggalkan sholat, ya, meninggalkan baca Quran, ya, meninggalkan ibadah. Banyak. Bahkan akhlak kita juga digerus oleh mereka, ya. Digerus akhlak kita, Pak. Melupakan tentang etika, akhlak, moral ketika menyuarakan, menganggap suara Tuhan bahwa mayoritas itu adalah suara yang terbaik, bahkan dijadikan sumber hukum, jadikan kebijakan menggunakan suara terbanyak. Kembali bahwa Islam, ya, kita harus berpegang pada Islam. Kita harus berpegang pada Quran dan hadis. Bahwa kejayaan Islam, kemuliaan Islam, ya, hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kalau kita ingin secara pribadi, Pak, atau keluarga, ingin mendapatkan keberhasilan, ingin mendapatkan kesuksesan, ya, ingin mendapat kejayaan, ya, kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Taatilah perintah Allah yang kita mampu saja, nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan. Sholat 5 waktu yang mudah, laksanakan. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir. Udah itu, ya. Kalau itu Bapak praktekkan secara istiqamah, Allah angkat derajat. Baik pribadi, keluarga. Mungkin kalau negara terlalu besar, ngurusnya banyak, Pak. Ya kitalah keluarga kita, masyarakat komplek kita, mari sama-sama ramaikan masjid, semarakan tilawatul Quran, banyak-banyak berzikir, sudah. Mesti Allah angkat. Tidak mungkin Allah lalai dengan janjinya tuh. Dan penjelasan ini sudah dibuktikan oleh para salafus saleh sejak zaman para sahabat terus sampai hari ini. Mereka yang mempraktekkan ini ternyata mereka berhasil semua, Pak. Baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Tengok
bangsa-bangsa yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Islam sebagai syariat. Mereka berhasil, bangsa baik sukses. Pada dari sisi ekonomi nggak mungkin, tapi Allah buktikan mereka orang masyarakat yang berhasil, bangsa yang berhasil. Sementara kita, bangsa kita yang mengaku mayoritas beragama Islam, tidak pernah berhenti yang namanya krisis, tidak pernah berhenti yang namanya keterpurukan. Mayoritas ya, mayoritas terus nggak pernah berhenti. Lalu kemudian bertanya kepada kita, apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini? Mungkin salah satu jawabannya itu, ya, mungkin kebanyakan kita tidak beriman, kebanyakan kita tidak bersyukur, mayoritas kita menentang kebenaran, mayoritas kita perbuatan fasik. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita semua kembali kepada Islam, kembali kepada Allah dan Rasul. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, ya, keilmuan kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.